Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita semua pada pagi hari ini kembali mendengar firman Allah. Dan kita mengerti bahwa di hari-hari ini pun kita sementara menjalani mungkin masing-masing pribadi kita. Sementara bertekun dalam doa di rumah masing-masing untuk menantikan Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Nah, pagi ini kita akan lihat firman Allah tentang Roh Kudus dan gereja. Tentang Roh Kudus dan gereja. Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang percaya itu tidak akan lepas dari yang namanya cengkeraman Roh Kudus. Kekristenan tetap akan disangkut pautkan terus dengan yang namanya Roh Kudus. Yang kita kenal sebagai pribadi yang lain yang Tuhan janjikan ketika dia naik ke sorga, dijanjikan seorang penolong yang lain untuk menguatkan kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu statement ungkapan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sasarannya adalah untuk belajar bahwa Roh Kudus meneruskan pekerjaan Yesus Kristus melalui gerejanya. Ya, itu merupakan sasaran adalah untuk Roh Kudus meneruskan pekerjaan Yesus. Ingat 3,5 tahun Tuhan melayani, ya. Bahkan ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Tak terhenti sampai situ saja Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus turun untuk menggantikan, meneruskan pribadi Yesus untuk mengerjakan perkara-perkara rohani untuk orang-orang percaya. Kemudian yang kedua, untuk mengenali, menyambut dan menerima Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan kita. Ya, jadi untuk mengenali siapa itu Roh Kudus. Dia roh yang lemah lembut. Dia roh yang bisa merasakan apa yang kita rasakan di hari-hari ini. Bahkan dia juga roh yang bisa disakiti. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau adalah ketika roh itu turun dalam kehidupan kita, ya, kita sepakat dengan roh itu. Kita intim dengan roh itu. Kita berkomitmen untuk terus belajar, ya, tentang arti kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus lewat Roh Kudus turun ke dalam gereja yang adalah tubuhnya. Dan Roh Kudus melalui gerejanya meneruskan pekerjaan Yesus. Ya, bukan berarti ketika Yesus naik ke sorga kemudian tak ada lagi kuasa supernatural dalam kehidupan kita. Tidak. Tapi lihat, sebagaimana janji Yesus ketika dia naik ke sorga, dia memberikan kepada kita roh penolong. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus menjadikan kita bait sucinya. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Tuhan, ingat, Roh Allah berdiam dalam kehidupan kita. Roh Allah ada, Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus menjadikan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai bait sucinya Tuhan. Sebagai tempat kediaman Roh Allah. Bukan cuma sekedar kita memiliki tubuh fisik, ya, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, dalamnya kita Tuhan pun mau, Tuhan pun rindu diisi, dipenuhi, dikuasai, muncul buah roh di dalamnya. Itu yang Tuhan mau, kita rasakan, kita intim dengan Tuhan lewat Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita lihat Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Ya,
Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan melalui gereja. Jadi pekerjaan Yesus yang dimaksud ialah pelayanan Yesus sementara 3,5 tahun Tuhan melayani, ya, yaitu memproklamirkan kemerdekaan bagi mereka yang terbelenggu. Roh Kudus turun menjangkau kehidupan kita untuk memproklamirkan, ya, yang dulunya kita terbelenggu. Kita mengerti kita dibelenggu oleh banyak sekali hal-hal dosa, ya, kesalahan-kesalahan fatal, keputusan yang mungkin salah kita ambil di masa lampau. Ingat, Roh Kudus pun menginsafkan kita. Roh Kudus membawa, mengangkat derajat kita. Bahkan seburuk apapun dosa kita, ingat, semua bisa Tuhan kerjakan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini kita mungkin pernah berkata, Tuhan, saya kering. Kenapa saya kering di hari-hari ini? Saya kering akan kuasa Roh Kudus. Tapi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ya, mintalah kembali Roh itu agar turun memenuhi kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita dan membawa kita kepada kemenangan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus melindungi gereja, ya. Roh Kudus melindungi gereja. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya, ya. Paulus menyatakan seperti ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Ya, ketika Tuhan berdoa, ya, ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya, Tuhan pun ingin berdoa untuk menguatkan para murid-muridnya, untuk mengokohkan para murid-muridnya, agar supaya murid-murid tetap bertekun di dalam Yesus, guna menantikan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mungkin di hari-hari ini merasakan bahwa engkau rindu untuk kembali dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, ingat, Tuhan tetap masih tersedia buat Bapak Ibu sekalian lewat Roh-Nya yang kudus menguatkan, menghiburkan kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, mungkin engkau takut, mungkin engkau gelisah di hari-hari ini, atau mungkin engkau cemas di hari-hari ini. Ingat, seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus tersedia buat kehidupan kita, menguatkan kita semuanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kita sepakat berdoa pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau masih memelihara iman kami Tuhan. Bahkan seringkali mungkin kami dalam kemerosotan, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap membawa kami kepada rencana Tuhan. Bahkan Engkau tetap menambahkan iman kami. Engkau tetap menambahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin di hari-hari yang lampau kami sempat merasakan kekeringan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami memandang kepada Engkau, Engkau juga memandang kehidupan kami. Engkau melayakkan kehidupan kami Tuhan. Kami secara khusus berdoa pada pagi hari ini buat negara kami Tuhan. Mari Bapa di sorga, berkati negara kami. Tuhan, Engkau tetap mengerjakan bagian-Mu bagi negara kami. Aparat-aparat yang ada, pemerintah, pusat, daerah, wilayah Tuhan, sampai di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, jangkau dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih kemurahan Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua tim medis, para dokter, jajaran-jajaran yang ada, TNI, Polri Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, beri mereka sehat, beri mereka kuat. Berkati juga para penderita pasien COVID-19 Tuhan, beri mereka juga kesehatan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat negara kami, Roh Kudus-Mu melawat Indonesia, bahkan Roh Kudus-Mu melawat isi dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima firman-Mu dengan iman dan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.